Wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti permintaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab, dan sebaliknya dia mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, siapakah aku dan siapakah kamu? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberikan kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan ataupun mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka saat semua penghuni neraka sudah masuk. Hal ini tentu akan semakin menyiksa golongan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah. Dari sinilah kita semakin tahu betapa besarnya ukuran neraka, dan betapa ngerinya siksaan yang ada di dalamnya. Dimasukkannya matahari dan bulan ke neraka adalah untuk memberikan penyesalan kepada mereka yang pernah menyembahnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, keduanya dikumpulkan dalam neraka bukan karena azab bagi mereka berdua. Pasalnya keduanya tidak bernyawa. Keduanya diperlakukan demikian untuk membuat orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Hal ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Qiyamah 7-9, di mana ayat tersebut menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat yang artinya, apabila mata telah terbelalak, dan bulan telah padam, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka, Allah akan memunculkan matahari saat di padang mahsyar dan akan didekatkan ke tempat padang mahsyar dengan sedekat-dekatnya, dengan pancaran sinar yang begitu panas. Hal ini fungsinya untuk membuktikan seberapa banyak amal-amal manusia.